Selamat bergabung kembali di acara webinar Natural Health Talk Series pada malam ini. Oke, perkenalkan nama saya Ferry dari Jakarta. Senang sekali saya diberi kesempatan untuk menjadi MC dari acara webinar malam ini yang mengambil tema Boost Immune System Natural Way. Oh ya, sebelumnya saya boleh minta kerjasamanya untuk brother and sister yang belum membuka kameranya. Yuk dibuka agar kita semua bisa lebih saling mengenal dan bisa mengikuti acara malam ini dengan lebih fokus. Karena tema yang dipilih malam ini itu sangat-sangat penting untuk kita semua ketahui. Oke, apalagi di masa pandemi ini. Karena rasanya kok kayaknya lingkaran orang-orang yang positif COVID ya itu makin mengecil. Maksudnya gimana? Tadinya mungkin orang-orang yang kita nggak kenal, tahu-tahu teman mulai terkena juga, tahu-tahu tetangga, bahkan keluarga. Jadi makin lama makin mendekat gitu loh kayaknya. Artinya apa? Artinya kita tuh benar-benar harus memperkuat imun tubuh kita. Oke, nah karena itu merupakan salah satu kunci utama agar kita nggak mudah terpapar. Dan kalaupun sampai terpapar dengan imun tubuh yang kuat, niscaya proses recovery itu akan jauh lebih cepat. Oke, nah beruntung sekali malam ini kita berkesempatan untuk mendengarkan info-info dan sharing dari seseorang yang luar biasa. Beliau adalah seorang praktisi natural health. Beliau juga adalah seorang pengusaha sukses yang menerapkan pola-pola natural health dalam kehidupannya sehari-hari. Oke, dengan tidak berpanjang lebar, mari kita buka hati, kita buka pikiran, dan jangan lupa buka kameranya juga. Oke, mari kita sambut Ibu Lani. Iya, halo, selamat malam Bapak dan Ibu, Bro and Sis ya. Di Jakarta sekarang lagi hujan nih, saya nggak tahu di tempat Bapak dan Ibu, Bro and Sis sekarang lagi hujan atau tidak ya. Nah, apapun kondisi di luar sana, yang penting kita selalu bersyukur dan selalu happy ya, karena happy atau gembira itu adalah obat ya, jadi bisa meningkatkan daya tahan juga gitu ya. Nah, saya ingin sharing ya malam ini, perkenalkan nama saya Lani ya, Lani, dan saya akan sharingkan satu ilmu, satu solusi ya untuk era zaman ini ya. Nah, Bro and Sis, Bapak Ibu, kita tahu sekarang, mungkin Bapak Ibu juga tahu tadi, Bro Ferry juga udah bilang bahwa kok ini lingkarannya makin deket aja gitu ya. Terus angka COVID gitu ya naik terus ya. Sabtu kemarin mencapai rekor lagi gitu ya. Saya nggak tahu rekornya ini bakal naik terus atau gimana gitu ya. Nah, tapi memang saya melihat bahwa kalau saya jalan-jalan keluar gitu ya, jarang yang pakai masker, Bro and Sis gitu ya. Jadi orang contoh di pasar gitu ya, ya banyak yang cuek bebek ya, apa mengerjakan gitu, maskernya ada yang di bawah, maskernya nggak dipakai gitu ya. Jadi saya, wow oke, bagaimana ya dengan kondisi apa COVID, bagaimana menghadapi gitu ya. Dan kita tahu bahwa tentu Bro and Sis, Bapak Ibu ada concern ya, apalagi kalau orang terdekat kita kena gitu ya, sambil berpikir apa ya yang bisa kita lakukan untuk bisa bantu banyak orang, bantu teman-teman gitu ya, bantu saudara ya. Apalagi kalau misalnya Bro and Sis, Bapak Ibu punya orang tua ya yang termasuk kriteria komorbid ya, punya penyakit penyerta gitu ya, itu kan riskan banget gitu ya. Nah, jadi Bro and Sis, semoga malam ini menjadi jawaban ya buat Bro and Sis bahwa ada nih solusi yang bisa bantu untuk mungkin orang tua kita ya yang ada komorbid, tapi juga penting untuk kita yang sehat ya, dan anak-anak dan keluarga, seluruh keluarga gitu bisa tahu informasi ini sehingga bisa mulai membangun imun sistem jauh lebih baik ya. Nah, Bro and Sis, saya mulai aja sharing saya malam ini ya. Saya akan sharing. Iya, kita ya tadi bahwa perlindungan terbaik ya untuk COVID saat ini sebenarnya adalah ya dari daya tahan tubuh kita ya, nggak ada pilihan ya. Jadi terus gimana Lan bangun daya tahan tubuh ya? Nah kita lihat ya, ini sharing dari Dr. Bernardo ya, kita saksikan dulu sebentar. My name is Dr. Bernardo. I'm a naturopath. I've been in medicine for 60 years. The last 40 years I've devoted to stage 4 cancer, primarily because my doctor friend said there was no cure for cancer. My practice on cancer is based on the work of Dr. Otto Warburg, a German scientist
who was brilliant and proved after several thousand experiments that the only cause of cancer was a 35% hypoxia. That means a 35% drop in oxygen in the body. The body will heal itself. It's this hypoxia that causes cancer to become active. Cancer is just another harmless parasite in the body. Later in life, when people become acidic and the oxygen drops by 35%, and this can be due to strong negative emotions. Pancreatic cancer has always been my experience is due to a lot of anger. Breast cancer is, as I said, is due to internal anger, mostly at men. This causes the body to become acidic. The cancer patient pH will be anywhere from 5.5 to maybe 5. At 4.5, the cancer patient will die because his body is in acidosis. You have to build up your immune system to get well. You have to get rid of the acidosis. That is primary consideration. If you get rid of the acidosis, your pH will go up 7.2, 7.4. You keep it there 3 to 4 months. And believe it or not, in most cases, the patient is in remission. Iya. Nah, Bro and Sis, dari sharing Dr. Bernardo ya, beliau seorang naturopath ya. Jadi beliau menyimpulkan bahwa sebenarnya kalau sehat ingin membangun imun sistem kita ya, kuncinya 3 Bro and Sis ya, 3. Nah, ingetin ya malam ini 3 ini apa saja. Pertama adalah jaga pH tubuh ke asam basa ya, asam basa tubuh kita jadi alkaline ya, netral ke alkaline, itu yang paling penting. Jangan biarkan tubuh Bro and Sis jadi asam ya. Dan kemudian adalah jaga tingkat oksigen di dalam tubuh. Nah, kita tahu sekarang gitu ya, happy hypoxia ya. Jadi COVID gitu, banyak orang yang nggak sadar tiba-tiba blok gitu ya. Nah, kenapa dia nggak sadar bahwa tingkat oksigennya turun ya? Salah satu virus dari COVID menyebabkan adalah happy hypoxia tersebut ya. Nah, jadi kita harus jaga tingkat oksigen ya di dalam tubuh kita. Kemudian juga jaga pikiran kita. Tadi Dokter Bernardo bilang jangan ada emosi yang kuat gitu ya, marah, terus kesel dan lain-lain ya. Kalau sering-sering begitu Bro and Sis, kata orang bisa cepat lebih tua gitu ya, ada benernya juga ya. Nah, kenapa? Karena sudah diteliti pada saat kita ada emosi negatif di dalam tubuh kita, itu bisa menyebabkan penyakit ya. Itu sudah sangat scientific banget ya. Nah, jadi Bro and Sis, yang penting 3 hal ini ya, jaga pH tubuh Bro and Sis, netral sampai ke alkaline atau basa, kemudian jaga tingkat oksigen kita ya, selalu tinggi ya, dan kemudian jaga pikiran kita untuk tetap bahagia dan happy ya. Nah, saya akan jelaskan satu-satu Bro and Sis, kita lihat ya. Nah, ini pertama tentang pola makan kita ya. Saya minta Bro and Sis ngelihat ya, gambar di depan layar ya, Bro and Sis, coba. Enakan yang mana kalau dimakan ya? Yang warna merah sampai kuning atau yang warna hijau sampai ungu? Enak yang mana? Jujur kata kalau saya jawab enakan yang situ ya, enakan yang asam gitu ya. Nah, kenapa? Aduh, enak banget ya makan burger, apalagi gorengan gitu ya, apapun digoreng tuh enak banget gitu ya. Terus minumnya Coca, minumnya apa? Soda ya. Kemudian manis-manis, enak gitu ya. Teh manis, es teh manis, waduh mantep itu. Nah, tapi Bro and Sis, sadarkah Bro and Sis bahwa makanan yang kita makan itu yang tadi saya sebutkan adalah asam. Jadi makanan yang manis ya, menggunakan gula dan lain-lain, kemudian makanan soda ya, kemudian makanan yang kalorinya kosong, nggak ada apa-apa gitu ya. Nah, itu adalah makanan yang asam. Ya, sementara makanan yang alkaline itulah adalah makanan yang menyerupai di alam gitu ya. Sayur-sayuran ya, buah-buahan ya. Nah, jadi semasa COVID ini gitu ya, salah satu cara adalah kita merubah pola makan kita ya, jadi lebih baik, banyak minum air putih ya, jangan setiap hari minumnya soda terus gitu ya.
terus gula-gula, kalau nggak gula nggak hidup gitu ya, jangan gitu ya. Nah, karena gula itu bisa menyebabkan banyak hal ya. Dan jadi minumnya banyak air putih, kemudian banyak makanan yang organ natural ya, natural gitu ya, buah-buahan, sayuran gitu ya. Nah, jadi ini sebenarnya sangat penting karena banyak orang pola makannya nggak seimbang. Mereka lebih banyak asam ya daripada basah. Padahal justru di era COVID ini kita harus merubah makan kita menjadi basah ya, untuk keluarga kita juga. Nah, kemudian kita lihat juga ada namanya kombinasi makanan sehat, Bro and Sis, Bapak Ibu ya. Nah, kita lihat bahwa ternyata protein hewani ya, contoh daging sapi, beef bakyu ya, kemudian lamb gitu ya, kemudian ikan, seafood ya, aduh seafood ya, kasih seafood rasa Padang gitu ya semua ya. Bro and Sis, Bapak Ibu, itu adalah makanan yang bersifat asam gitu ya. Nah, kemudian ada yang bersifat basah yaitu sayuran. Sayur-sayuran ya, terong, kacang, salad itu ya, salad gitu ya, lalapan gitu ya, bahasa orang Sunda gitu ya, lalapan Nah, itu sehat banget ya Bro and Sis ya. Jadi kembali makanan yang menyerupai alam. Jadi sayuran itu sifatnya basah. Nah, kalau karbohidrat Bapak Ibu Bro and Sis itu adalah asam ya. Jadi beras, jagung, gandum, kentang, roti, tepung, dan lain-lain. Nah, kita lihat Bro and Sis, Bapak Ibu, kita kalau makan gitu ya, makan daging wagyu gitu ya, daging wagyu gitu ya, temennya apa? Ya, temennya kentang ya, fried kentang gitu ya, kentang goreng gitu ya. Nah, padahal harusnya Bro and Sis kombinasi yang tepat adalah asam dengan basah. Asam dengan basah. Nah, itu yang tepat. Jangan asam-asam, hasil tubuh jadi asam gitu ya. Jadi harus ada kombinasi yang tepat ya, asam harus ada basa ya. Jadi contoh kalau kita makan misalnya ayam goreng ya, biasa temennya apa Bro and Sis? Bakmi goreng, waduh makin mantap dengan sambal ya. Nah, jadi Bro and Sis kita harus perhatikan makan kombinasi makanan dari keluarga kita dan kita gitu ya, perhatikan asam basanya ya. Jadi ini sangat penting. Nah, kemudian Bro and Sis kita juga mesti lihat bahwa keseimbangan makanan di piring kita, asam basanya tuh harus ada komposisinya ya. Jangan asam semua ya, tapi contoh asam 30% ya, basa 70% ya. Jadi perhatikan kombinasinya, makin basa makin bagus ya. Nah, coba malam ini, tadi malam makan apa Bro and Sis, Bapak Ibu ya? Sebagian besar asam gitu ya. Bahkan itu cuman brokoli satu. Nah, ayo Bapak Ibu, ini poin penting ya. Makanan ya kita harus perhatikan ya. Nah, kemudian kita lihat bahwa makanan dan minuman semua yang kita makan pada akhirnya akan berakhir menjadi dua ya, yaitu asam atau basa ya, kita harus perhatikan. Nah, kemudian apa yang terjadi kalau setiap hari kita makannya asam gitu ya? Yang terjadi adalah gini, tubuh nggak bisa membiarkan, tubuh ini ada mekanisme yang luar biasa ya, bisa healing, self healing, karena tubuh tidak bisa asam terus ya. Tadi Dr. Bernardo bilang kalau tubuh asam terus itu berbahaya ya. Nah, karena itu pada saat tubuh asam dia akan mengambil mineral, garam mineral yang ada di tulang ya, di tulang rawan kita, kemudian di sel-sel penghubung di dalam tubuh kita akan diambil. Nah, itu bersifat mineral yang bersifat basah ya. Supaya kenapa? Tubuh kita tetap basah ya, tetap netral sampai basah gitu ya. Nah, bayangkan kita asam gitu ya. Kita punya istilahnya cadangan, Bro and Sis, Bapak Ibu. Nah, cadangan waktu kita lahir kalau misalnya dicontohkan 100% ya, Bro and Sis ya. Kita pola makannya nggak bener ya, asam gitu, enak minum manis terus ya. Ke kafe minumnya apa ya? Jawab sendiri. Nah, jadi kalau kita makannya asam terus, otomatis kita punya garam mineral di dalam tubuh kita lama-lama jadi berkurang ya. Nah, efeknya apa? Pada satu titik di mana kita punya garam mineralnya itu sudah semakin berkurang, yang terjadi adalah sel tubuh kita jadi rusak ya, sakit ya. Sel tubuh jadi kelaparan karena kenapa? Tubuhnya terlalu asam ya. Nah, karena itu penting banget ya bahwa kita sangat memperhatikan pola makan kita. Nah, jadi makanan itu akan menghasilkan enzim yang menghasilkan ATP. ATP itu satuan kalori untuk energi ya. Nah, akan menghasilkan energi untuk
kita punya pergerakan metabolisme di tubuh ya untuk buang racun, perbaikan sel, perlindungan sel, dan peremajaan sel. Jadi kalau makanan kita nggak cukup gitu ya, asam terus, coba lihat keriputnya ya, coba lihat kondisi tubuhnya ya, apakah gampang sakit dan lain-lain ya. Nah, jadi ini sangat penting Bro and Sis, makanan itu sangat penting kita perhatikan ya. Tapi kita lihat sekarang kondisinya Bro and Sis saat ini, orang karena kesibukan ya, masyarakat modern, Lan, aku tidak ada waktu masak gitu ya. Kemudian apa? Beli di luar yang gampang aja, nasi goreng, bakmi goreng, bihun goreng dan lain-lain gitu ya. Nah, alhasil apa yang terjadi? Otomatis selnya jadi kelaparan Bro and Sis ya. Nah, kita tahu ini sebenarnya ada solusi. Saya senang banget gitu ya bahwa ini adalah yang dimakan oleh nenek moyang kita dari zaman dahulu kala ya. Nah, ini adalah namanya biji-bijian ya, biji-bijian. Nah, kita lihat biji-bijian terutama beras ya mengandung alfa polisakarida peptida ya, adalah source of energy ya. Jadi ini adalah makanan dari mitokondria. Jadi alfa polisakarida peptida atau alfa PSP adalah makanan dari gardu sel kita ya. Itu gardu sel istilahnya tuh kalau mitokondria dikasih makannya, gardu sel kita dikasih makan, otomatis tuh energinya langsung bung gitu ya, naik maksimal ya. Nah, kebanyakan kita makanan tuh tidak menyebabkan sel kita jadi kenyang gitu ya, istilahnya gardu selnya cuma dikasih bensin mungkin ya 40%, 60% ya, tapi dengan alfa polisakarida dia akan naik ke maksimal ya. Dia akan menghasilkan enzim, menghasilkan ATP ya, satuan energi, dan dia akan melakukan perbaikan sel dengan maksimal ya, dengan cepat ya, untuk pembuangan racun, perbaikan sel, dan anti aging ya. Nah, jadi kita ini sangat penting ya. Nah, apa yang ada alfa polisakarida peptida ini sebenarnya diformulasikan dalam satu produk ya. Jadi ini membuat sel kita kenyang terus ya. Dan ini adalah namanya alfa meta ya, alfa meta ya. Nah, ini adalah makanan dari gardu sel kita ya untuk memastikan bahwa kita tidak kelaparan. Nah, apa itu alfa meta? Ya, alfa meta adalah diambil dari beras ya, konsentrat beras. Nah, tapi kita tahu Bro and Sis, Bapak Ibu, nggak gampang ya dapat alfa polisakarida peptida. Kenapa? Karena beras itu gampang basi Bro and Sis. Nah, artinya apa? Paling bagus tuh beras yang ada langsung dari sawah gitu ya. Tapi kita berapa jauh ya dari sawah ya? Kayaknya jauh banget. Nah, jadi kita nggak tahu ya beras di kita punya dapur itu udah berapa lama di penjual ya, bisa berbulan-bulan. Padahal beras yang bagus adalah yang mengandung alfa polisakarida peptida maksimal adalah beras yang fresh ya. Nah, sehingga alfa meta untuk bisa mengunci ya, mengambil intisari alfa polisakarida itu harus distabilisasi. Jadi alfa meta sudah melalui proses stabilisasi ya. Jadi dia satu proses yang langsung mengunci alfa polisakarida dan komposisi vitamin dan mineral sehingga tetap maksimal ya dan tetap segar ya. Kemudian dia ada teknologi hidrolisis mekanis Bapak Ibu Bro and Sis, di mana dia pracerna. Nah, jadi Bro and Sis pada saat minum ya, jadi itu langsung diserap oleh sel tubuh kita. Nah, kemudian dia juga ada sertifikasi organik ya di seluruh mata rantai, mulai dari pembibitan sampai penyimpanan produk itu organik ya, ada sertifikat dari Eropa dan Amerika ya. Kemudian juga panennya 1 kali setahun Bapak Ibu Bro and Sis. Ini luar biasa banget. Kenapa? Karena banyak produk yang panennya itu bisa 4 bulan sekali, 3 bulan sekali ya udah panen. Artinya apa? Padahal masa lalu ya, di masa lalu nenek moyang kita tuh 1 tahun sekali. Dan sangat penting karena itu benar-benar mengunci ya dari berbagai 2 musim ya, mengunci semua vitamin mineral sehingga komplit dia butuh 1 tahun ya. Dan hebatnya lagi dia tidak menggunakan pupuk kimia ya yang berbahaya untuk tubuh, kemudian tanpa pestisida, herbisida ya, dan pengendalian hama yang alami. Jadi benar-benar organik, natural. Nah, ini yang menyebabkan kenapa alfa meta berbeda ya. Nah, gambar ini saya mau kasih lihat Bro and Sis Bapak Ibu. Yang hijau itu adalah yang biasa, namanya beta glukan ya. Beta glukan untuk masuk ke permukaan sel yang warna ungu, yaitu mulutnya kecil-kecil, bisa lihat Bro and Sis ya. Untuk masuk dia harus dipotong-potong Bro and Sis.
Jadi kalau besar gitu ya, mesti dipotong-potong dulu nih. Jadi sel mesti motong dulu. Jadi kalau misalnya 36 ATP ya, dalam satu ini untuk motong-motongnya tuh butuh 36 ATP, sehingga output energi cuma satu ya. Nggak heran kelaparan ya selnya. Nah, tapi alpha meta yang warna orange, Bapak Ibu Bro and Sis, di mana udah dipotong-potong dengan teknologi, sehingga waktu kita minum, zek, 30 detik langsung diserap oleh sel kita ya, sel tubuh kita ya, langsung selnya kenyang ya, langsung selnya berenergi untuk melakukan tugas sel ya. Nah, sehingga kalau dia masuk 36 ATP, keluar 35 ATP ya. Jadi lebih banyak kekuatan ya untuk memperbaiki sel ya. Nah, kita lanjut. Ini bisa untuk anak-anak ya, untuk ditaruh di susu ya, di sup ya, di bubur ya, tinggal ditaburin aja. Kemudian untuk perawatan wajah ya, Bapak Ibu Bro and Sis ya, yang aduh aku pengen buat masker nih, coba aja ya. Nah, taruh di badan gitu ya. Nah, silakan dicoba ya. Jadi teman saya yang coba kulitnya jadi lebih kencang ya. Kemudian untuk luka ya, misalnya luka bisa dicoba ditaburkan. Kemudian orang yang punya tantangan kesehatan, saran saya Bapak Ibu Bro and Sis 3 kali sehari ya, pagi, siang, malam. Tapi kalau butuh lebih, minumnya bisa lebih ya. Nanti tanyakan kepada yang mengundang bagaimana saya meminum alpha meta ya. Karena alpha meta ini sebenarnya organik dan aman untuk tubuh Bro and Sis ya. Jadi kayak kita istilahnya makan makanan organik ya. Dan kemudian kita lihat, nah ini leaky gut syndrome ya. Banyak orang yang nggak sadar bahwa mungkin dia mengalami namanya leaky gut ya. Leaky gut itu apa? Kita punya jonjot gitu ya, itu ada istilahnya ada bocornya, Bapak Ibu. Efeknya apa? Di situ virus, makanan, bakteri langsung masuk ke saluran darah kita. Efeknya langsung imun sistem kita bergerak dengan cepat ya, karena dia nggak kenal, karena itu tidak melalui proses ya. Nah, alpha meta ada alpha polisakarida itu sangat bagus memperbaiki usus kita ya. Jadi para ahli bilang pada saat usus kita sehat, otomatis kita lebih sehat ya. Jadi kuncinya apa Bapak Ibu? Perbaiki segera ya dengan minum ya, minum alpha PSP ya, alpha meta. Nah, kita lanjut. Nah, saya mau cerita. Alpha meta ini sangat membantu kita ya, karena dia langsung memberi makanan kepada sel tubuh kita, menyebabkan sel kita lebih berenergi untuk melakukan tugasnya. Otomatis daya tahan kita makin bagus. Dan yang kedua ini sebenarnya selain makanan ya, makronutrients, sebenarnya kita butuh namanya phytonutrients ya. Apa itu phytonutrients ya? Nah, phytonutrients itu istilahnya kita punya perlindungan ya terhadap virus, bakteri, jamur. Jadi phytonutrients sangat dibutuhkan oleh tubuh kita. Phytonutrients hanya didapat dari tumbuh-tumbuhan sayuran, Bapak Ibu ya. Nah, contoh guna dari phytonutrients, dia bisa menahan ultraviolet yang kuat ya pada tumbuhan bunga alpine ya. Nah, contoh lain adalah penyembuhan. Pada saat pohon dipotong, dia dengan cepat memperbaiki dia punya batang yang terpotong. Nah, itu adalah fungsi phytonutrients pada tanaman ya. Nah, itu bisa ada dari untuk aktivitas antioksidan ya, antimikroba, anti tumor ya, untuk membuat stimulasi enzim metabolik kita makin bagus, untuk anti kolesterol ya, untuk kita bisa membantu untuk diabetes ya, dan untuk hormon kita bisa lebih seimbang. Multifungsi phytonutrient ini sangat dibutuhkan oleh tubuh kita. Nah, tapi kita lihat Bapak Ibu Bro and Sis. Coba di sini Bapak Ibu dan Bro and Sis ada yang tidak suka sayuran gitu ya. Nggak usah angkat tangan Bro and Sis ya, tapi jujurlah pada hati gitu ya. Aduh, makan sayuran gitu ya. Terus WHO mengatakan bahwa sehari itu kita harus makan 400 gram sayuran dan dari 5 warna. Saya adalah orang yang suka masak Bapak Ibu Bro and Sis, dan saya membayangkan saya setiap hari harus 5 warna, motong terong, motong apalagi kol, dan semua itu harus dimasak 5 warna dan 400 gram. Luar biasa ya, itu kerja keras ya. Nah, ini luar biasa banget. Juga ada orang yang nggak suka sayuran. Wah, dia lebih kekurangan lagi phytonutrients ya. Nah, efeknya adalah apa? Ya, jadi kalau kekurangan ya, juga WHO mengatakan bahwa 70-80% orang itu kurang banget 400 gram dengan 5 warna, sehingga kebutuhan phytonutrients dia nggak cukup ya. Terus gimana dong dengan metabolisme dia dan lain-lain, metabolisme, antivirus, antibakteri dan lain-lain, otomatis ya nggak maksimal Bro and Sis Bapak Ibu. Nah, karena itu sebenarnya ini puji Tuhan kita di zaman yang sangat memudahkan Bapak Ibu ya. Jadi phytonutrients
langsung di compact dalam satu tempat seperti ini ya, namanya Vitomax ya. Jadi ini adalah dari Phytonutrients 5 warna 400 gram sehari ya. Jadi ini udah pracerna, bisa dibawa kemana-mana dengan mudah. Nah kemudian ini adalah dia bisa diminum ya, karena tidak ada rasa ya, tidak ada bau gitu ya. Contoh kalau misalnya Bapak Ibu nggak suka sayur ya, terus anak-anak mungkin ya ada yang nggak suka sayur ya, daripada kita tarik ulur ini ya, leher gitu ya, makan sayur ya. Sediakan Vitomax, jadi untuk minum dia teteskan sehari 3 kali sehari, masing-masing 10 tetes. Itu sudah memenuhi 400 gram ya, 5 warna yang dianjurkan oleh WHO ya. Nah, sehingga dia punya fungsi metabolismenya itu bagus ya, untuk antivirus, antibakteri, anti kanker ya, untuk diabetes ya, dan lain-lain ya. Sehingga kalau alpha meta dan alpha spin digabungkan Bapak Ibu menjadi to be strong lifestyle ya. Jadi alpha meta dari dalam, Vitomax dia buat pelindung ya dari luar ya. Nah, jadi ini adalah satu kombinasi yang sangat bagus Bapak Ibu ya. Jadi ini memang dengan teknologi sudah dikombin sehingga memudahkan kita masyarakat modern untuk memenuhi kebutuhan phytonutrients dan makronutrients kita ya. Nah, kita lihat lagi alpha meta tuh masa kehamilan bagus banget ya, karena dia lagi bangun organ tubuh ya, brain dan lain-lain ya, masa kehamilan untuk anak-anak, untuk daya tahan ya, dan masih pertumbuhan, untuk remaja, untuk dewasa, apalagi kita ya, untuk supaya kita tetap stamina-nya tinggi ya, untuk produktivitas sehari-hari, untuk orang tua kita Bapak Ibu, karena kita nggak pernah tahu ya, beliau-beliau ini cadangan mineralnya udah berapa nih gitu ya. Nah, jadi ini sangat membantu, apalagi di era COVID ya, sangat membantu, berikan alpha meta dan Vitomax ya untuk keluarga kita ya, apalagi orang sakit bro and sis ya. Jadi kalau ada teman gitu ya yang punya tantangan gitu ya COVID ya, atau yang lain gitu ya, langsung kenalkan gitu ya, langsung tanyakan yang mengundang bagaimana saya bisa bantu teman saya ya, ini sangat membantu. Nah kemudian yang ketiga ya, tadi Dr. Bernardo bilang bahwa faktor kedua adalah jaga oksigen di dalam tubuh kita. Tapi saya mau kasih tahu bro and sis, mungkin ini baru ya bagi bro and sis ya, bahwa kita tinggal di masyarakat modern ini ya, apalagi di perkotaan itu tidak mudah ya untuk menjaga tingkat oksigen kita. Why? Karena ini Bapak Ibu. Nah, setiap hari menggunakan WiFi ya. Jadi dengan kamera khusus kita mau nangkap Bapak Ibu bro and sis. Ini di Amerika dengan kamera khusus kami mau menangkap tinggi WiFi itu berapa. Jadi kalau Bapak Ibu bro and sis lihat, ini tingginya bisa 50 meter lebih loh bro and sis, dan panjangnya itu bisa ratusan meter ya. Rumah kita di tengah-tengah pemukiman padat, kiri kanan depan belakang semuanya pasang WiFi. Selamat, kita dalam lautan radiasi ya, apalagi kita di apartemen Bapak Ibu bro and sis. Atas bawah ditambah ya, atas bawah itu tambah WiFi ya. Jadi kita benar-benar di tengah lautan ya, seperti ini ya. Nah, kemudian kita lihat, saya dengan gambar ini saya mau kasih lihat Bapak Ibu, sebenarnya anak-anak kita lebih rentan radiasi, anak cucu kita ya. Kita lihat anak 5 tahun, telepon 5 menit, itu 3/4 orang dia, 3/4 otak itu terkena panas ya, radiasinya. Sementara kalau kita orang dewasa telepon 5 menit ya, itu sekitar 1/4 otak terkena. Kenapa? Karena tempurung kita lebih tebal dibanding dengan anak kita ya. Tapi kita lihat, anak kita setiap hari dengan gadget, apalagi school dari rumah ya, jadi benar-benar setiap hari dengan laptop gitu ya, terus abis itu pinjam handphone mamanya, mulai main ya, nonton YouTube, kemudian dia nonton ya, setiap hari dengan WiFi. Nah, apa yang terjadi? Pada dasarnya semua benda yang menggunakan listrik Bapak Ibu itu memberikan radiasi kepada tubuh. Contoh, tiang listrik depan rumah, steker, lampu, itu semua radiasi itu. Di kamar ada TV, kemudian ada microwave dan lain-lain, itu semua memberikan radiasi kepada tubuh dan anak kita sebenarnya lebih rentan ya. Nah, kita lihat ibu hamil sedang bekerja ya, atau lagi main teks ya, sebenarnya yang kena adalah baby. Kenapa? Kalau anak 5 tahun, 3/4 otak kena, apalagi baby ya yang belum ada tempurung ya, sehingga mereka sangat rentan. Nah, berdasarkan statistik kita lihat, tahun 80, 1 dari 10.000 anak autis ya. Nah, tapi di tahun 2000 ini data
di tahun 2013 ya, 1:50 saat ini Bro and Sis ya. Jadi autisme, sindrom autisme itu semakin meningkat ya, anak yang terkena. Kenapa? Salah satu penyebabnya adalah radiasi ya. Jadi gimana dong? Ini kalau radiasi sebenarnya efeknya apa sih ya? Kita lihat. Ini penelitian dari Dr. Magda Hava dari Kanada. Beliau meneliti efek radiasi terhadap darah. Jadi ini adalah darah yang bagus ya, yang bagian bawah itu masing-masing berdiri sendiri dan dia peredaran darahnya lancar. Tapi 70 menit dengan komputer, Bapak Ibu, ayo sehari kerja dengan berapa jam dengan laptop ya? Oh, Lan bisa 24 jam Lan. Oke, gitu ya. Laptop, handphone dan lain-lain. 70 menit dengan komputer, lihat darahnya. Darahnya itu berkurang oksigennya ya, nempel. Nah, efeknya adalah apa? Peredaran darah tidak lancar, sel kita nggak dapat makanan, nggak dapat oksigen. Nah, efeknya apa? Daya tahan menurun otomatis. Nah, 10 menit dengan handphone lebih parah lagi Bapak Ibu ya, bisa lihat ini sangat kental ya. Nah, jadi solusinya gimana ya? Dan saya senang banget ya Bapak Ibu ini sudah membantu banyak orang ya, namanya Alphaspin. Ya, produknya seperti ini. Jadi Alphaspin ini adalah buatan Jerman dengan 13 mineral digabungkan dengan bahan dasar gelas khusus ya. Nah, jadi satu Alphaspin dia mengambil gelombang alfa dari alam dan dia bagikan ke sekelilingnya ya. Jadi kalau satu Alphaspin begini gitu ya, dia kita tahu bahwa gelombang alfa itu banyak terdapat di alam yang natural ya, di pantai yang masih natural, air terjun, kemudian pegunungan ya. Nah, itu adalah banyak gelombang alfa gitu ya. Nah, sehingga alat ini kalau didekatkan dengan badan kita otomatis tubuh kita kena gelombang alfa ya dan akan membantu untuk darah kita. Dan kelebihannya Bapak Ibu, kalau ditaruh 4 titik dia akan bentuk piramida frekuensi alfa ya. Jadi ini bagus banget misalnya taruh 4 titik di sudut rumah. Itu bisa melindungi anak cucu, kakek yang sedang di kamar masing-masing ya. Mereka semua terlindungi dari radiasi darah, tetap lancar terapi di rumah 24 jam ya. Nanti tanyakan yang mengundang bagaimana bisa terapi 24 jam di rumah ya untuk peredaran darah. Nah, saya mau kasih lihat Bro and Sis Bapak Ibu, ini adalah kita coba ya. Jadi darah seseorang kita coba, ini adalah darah yang pelan ya, bisa lihat ya ini nempel, kemudian ini masih ada kotoran. Ini artinya gimana? Kalau peredaran darah kita nggak lancar, otomatis ini nggak racun dan lain-lain tidak bisa dibuang dengan cepat. Nah ini setelah menggunakan alat kita ya, ini langsung darahnya jadi bagus, lancar ya. Jadi sangat penting gitu ya kalau kita lagi capek gitu ya, kita lagi kerja banyak dengan handphone, saran saya dengan laptop ada Alphaspin di samping ya, atau langsung 4 titik. Oke, kita lihat. Itu fungsi pertama Bapak Ibu ya, membuat darah lancar. Fungsi kedua adalah dia mengubah air menjadi living water. Apa itu living water? Jadi air yang kita minum ada namanya air hidup, ada namanya air mati. Bapak Ibu coba cek ya di rumah itu air hidup atau air mati ya. Nah, air mati adalah air yang kadar oksigennya rendah dan dia tidak punya kemampuan untuk menyembuhkan ya. Dan living water itu dia kadar oksigennya tinggi dan dia membawa energi positif yang bisa membantu untuk misalnya penyembuhan. Contoh living water ya, air di yang natural ya, jadi di alam gitu ya, yang natural itu airnya kebanyakan adalah living water ya. Nah, jadi yang pasti bahwa living water tuh dia bentuknya heksagonal, cakep ya, bersinar seperti gambar yang ada di sini ya. Jadi kalau dead water atau air mati mereka bentuknya kacau ya, nggak ada bentuk, kemudian tidak bersinar ya. Nah ini berdasarkan penelitian Dr. Masaru Emoto dari Jepang ya, The True Power of Water. Jadi ini benar-benar berdasarkan penelitian. Nah tapi saya nggak tahu ya, saya minum air hidup atau air mati ya. Nah kita lihat Bapak Ibu, pada saat air kena radiasi, apa yang terjadi? Ini kena microwave, TV, komputer, HP, ini bukan air hidup Bapak Ibu. Dan bayangkan kita 24 jam dengan gadget ya, artinya kebanyakan air dari rumah kita bisa jadi bukan air hidup ya, air mati Bapak Ibu ya. Nah, jadi yang oksigennya rendah ya, dan Alphaspin alat ini bisa mengubah air menjadi air hidup ya, dengan cepat ya seketika. Jadi ambil air, taruh, udah jadi, langsung diminum ya, dan sangat bagus air ini kita minum sehari-hari untuk menjaga tingkat oksigen kita ya, sehari-hari ya, supaya tidak terjadi happy hypoxia ya.
Nah, kita lihat. Nah, ini ya, jadi kita ada sertifikat dari lembaga independen ketiga internasional yang bernama Masaru Emoto Institute di Jepang yang menyatakan bahwa memang air alpha-spin itu adalah living water ya. Jadi ini ada gambarnya ya. Cakep ya Bapak Ibu ya, bentuknya heksagonal, kemudian bercahaya, itu adalah air hidup ya. Nah, kemudian kita lihat bisa taruh di tempat air ya, bisa taruh kita bawa kemana-mana ya, taruh alpha spin kita ya. Kemudian kalau misalnya ini butuh bisa langsung didekatkan, ini udah jadi air hidup. Cepat seketika ya, kecepatannya memang luar biasa ya alpha spin ini. Nah, kemudian Bapak Ibu, taruh di 4 sudut rumah, taruh di 4 sudut kamar. Kenapa? Karena tidur kita membutuhkan frekuensi yang harmonis sehingga terjadi perbaikan maksimal kepada tubuh kita ya. Nah, sehingga kalau quantum field namanya. Jadi kalau ditaruh 4 titik itu disebut dengan quantum field yang bentuk piramida. Nah, bayangkan kalau rumah Bapak Ibu Bro and Sis ditaruh 4 titik ya, 24 jam terapi Bapak Ibu ya. Kita banyak testimoni dengan menggunakan quantum field, ini sangat banyak orang terbantu ya. Nah, kita bisa bawa kemana-mana ya, misalnya pakai ikat pinggang ya, jadi taruh di dekat kita ya waktu kita kerja ya. Kemudian bisa mengubah atau meningkatkan kualitas rasa atau makanan dimanapun kapanpun. Maukah Bapak Ibu wine-nya jadi lebih enak ya, minum anggur lebih enak ya, dicoba ya. Garam rasanya berbeda ya, kalau makanan lebih enak, lebih crispy. Nah, tanyakan yang mengundang nanti ya, gimana saya bisa dapat yang lebih crispy ya. Nah, kita lihat lagi. Untuk buah-buahan ya, dia bisa jadi lebih enak rasanya. Kemudian juga sayur, dari sayur layu dia bisa direndam ya dengan air alpha spin dalam waktu sekitar 1-2 jam itu bisa seger ya. Kemudian beras ya, ini saya pernah coba Bapak Ibu Bro and Sis, efeknya adalah berasnya tahan lebih lama ya. Nah, kemudian untuk makanan di kulkas juga ya, kalau ditaruh alpha spin itu makanannya jadi tahannya lebih lama ya. Kemudian untuk kecantikan, nah ini penting banget ya, ini aset ya Bapak Ibu ya. Di sini ya, gimana secara natural supaya kulit kita jadi bagus ya. Contoh Bapak Ibu ya, gunakan alpha spin, nanti tanyakan yang mengundang supaya kulitnya jadi kenceng ya dalam waktu 5 menit saja ya. Ini luar biasa ya. Salah satu kemampuan dari alpha spin ya. Kemudian membuat kita punya lotion ya, jadi serap lebih cepat ya, jadi mikromolekul, dia bisa mengubah kita punya lotion ya, jadi kualitasnya bagus banget. Nah, dia bisa menambah oksigen di dalam kulit kita. Kemudian untuk terapi kesehatan, kalau Bapak dan Ibu membutuhkan alat untuk terapi, nanti tanyakan yang mengundang bagaimana cahaya terapi ya dengan alpha spin, alpha meta dengan Vitomax ya, bisa direndam contoh yang alpha spin, misalnya dibuat air khusus ya, air khusus untuk mata ya. Kemudian untuk pernafasan ya, menggunakan air alpha spin, dan alpha spin tentu sangat lebih baik ya. Kita lihat lagi untuk terapi ya, jadi diputer-puter ya, sakit kepala tempel ya, tempel atau diputer-puter bisa ya, punggung dan lain-lain, itu bisa membuat peredaran darah kita lebih lancar ya, sehingga memicu lebih cepat untuk self healing. Nah, bisa ditaruh ya, misalnya ada benjolan ya, bisa ditempel dengan senter, nanti tanyakan yang mengundang. Senter itu bisa menyebabkan gelombangnya lebih cepat ya untuk memperbaiki selnya. Nah, untuk mandi ya, ini contoh salah satu dari testimoni kami bahwa anak ini menderita kanker kulit sekitar seminggu ya, menggunakan alpha meta dan living water itu bisa bersih ya. Nah, jadi nanti tanyakan yang mengundang. Kemudian Bapak Ibu bisa hemat bensin seumur hidup ya. Nanti tanyakan yang mengundang ya, sampai 30% ya. Wah, boleh juga nih ya. Nah, kemudian untuk tanaman ya, kita ada banyak testimoni tanaman dari layu jadi seger lagi gitu ya, karena disiram pakai air alpha spin ya. Kemudian untuk binatang, kalau untuk kita aja bagus, apalagi untuk binatang dan tumbuhan ya. Kita banyak kesaksian, contoh teman saya, jadi mata dari ikannya itu ada jamur gitu ya, terus dia langsung masukin alpha spinnya ke dalam akuariumnya, efeknya adalah itu cepet banget ya matanya jadi recover ya, matanya jadi sembuh ya. Nah, jadi saya mau cerita bahwa alpha spin adalah alat ya, bukan obat, dan ini untuk membantu kita untuk terapi ya, supaya kesehatan kita jauh lebih baik ya. Oke.
Dan saya satu cerita yang terakhir ya Bapak Ibu, bahwa ada satu komunitas yang namanya Freedom Faith Net Global yang akan bisa membantu Bapak Ibu Bro and Sis untuk selalu positif ya, selalu bahagia dan sehat ya. Dan kenapa? Karena komunitas ini kita ada training-training yang luar biasa yang membantu kita untuk selalu positif ya, dan bertumbuh, itu yang paling penting ya, bertumbuh semakin baik. Dan nanti tanyakan yang mengundang Bapak Ibu, di tanggal 6 sampai 7 Februari ini ya, minggu depan, kita ada training yang luar biasa banget, yang saran saya Bro and Sis tanya dan kudu hadir gitu ya, karena akan dapat banyak banget ya dengan tema-tema menarik. Dan ini adalah intisari dari pengalaman ya, orang-orang yang sudah sangat sukses ya, dan orang-orang yang sudah matang ya dengan pengalaman, dengan tentang body ya, tentang bagaimana membuat tubuh jadi lebih baik ya. Kemudian ada tema lainnya termasuk tema keuangan ya, bagaimana mindset financial yang lebih baik ya. Jadi memang FFG kami sangat berfokus ya untuk meningkatkan pertumbuhan ya dari masing-masing dari anggota dari kami FFG ya. Jadi tanyakan yang mengundang, bagaimana saya bisa belajar dari FFG ya, terutama tanggal 6 sampai 7 Februari nanti ya. Oke. Nah, Bapak Ibu tadi udah dengar ya banyak testimoni, banyak tentang produk ya. Saya mau berbagi kepada Bapak dan Ibu, ada satu testimoni yang sangat menarik dari seorang ibu ya, Ibu Jumiati, dan beliau adalah dokter yang langsung berhadapan setiap hari dengan COVID ya. Jadi pasien-pasien yang COVID gitu ya, kita tahu bahwa garda depan itu sangat sangat high risk ya, resiko tinggi terkena oleh COVID, dan beliau kena ya, dan bagaimana beliau mengatasi kondisi tersebut, dan kemudian bahkan beliau membantu banyak pasien dan rekan-rekan di rumah sakit sehingga mereka bisa jauh lebih baik ya menghadapi COVID ini. Kita dengarkan sama-sama ya Bapak Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, Bapak dan Ibu semuanya. Perkenalkan, saya dengan Dr. Jumiati. Saya seorang dokter yang bertugas di sebuah rumah sakit di Jakarta. Pandemi daripada corona, saya selalu bersentuhan dengan pasien-pasien yang dicurigai corona maupun memang positif dengan corona. Beberapa minggu yang lalu, saya mengalami demam dengan gejala-gejala seperti penderita corona yang lainnya, di mana saya mengalami demam, ada batuk kering, kemudian sakit kepala, badan sakit semuanya, tenggorokan rasa terbakar, disertai dengan diare dan nafsu makan menurun. Setelah 3 hari saya mengalami demam, saya cek ke rumah sakit dan dilakukan foto X-ray. Dari hasil foto X-ray didapatkan adanya infeksi paru atau pneumonia. Setelah itu saya memutuskan untuk mengisolasi diri saya selama 3 hari. Kemudian saya melakukan X-ray ulang dan hasilnya bersih. Di dalam masa isolasi saya mengkonsumsi dari Alfameta dan air daripada Alfaspin. Setiap kali saya merasa tenggorokan saya gatal dan batuk dan tenggorokan saya terasa terbakar, kemudian sakit perut atau diare, nafsu makan saya menurun, saya selalu mengkonsumsi daripada Alfameta dan air daripada Alfaspin. Setelah hari pertama mengkonsumsi daripada Alfameta dan air Alfaspin, demam saya mulai turun. Pada hari kedua, batuk sudah mulai reda, sakit perut sudah mulai membaik. Hari ketiga, saya melakukan foto X-ray dan didapatkan hasilnya sudah bersih daripada pneumonia. Karena saya merasa bahwa pengalaman saya memakai Alfameta dan air Alfaspin baik, makanya saya terapkan ke pasien-pasien saya yang terdiagnosis sebagai penderita COVID itu sendiri maupun kepada teman-teman perawat-perawat lain di tempat saya. Dan hasilnya setelah dikombinasi dengan pengobatan daripada dokter dan Alfameta dan air daripada Alfaspin, penyembuhannya sangat menunjukkan progresivitas yang baik, cepat recovery-nya sehingga dia bisa dirawat di ruangan isolasi. Setelah beberapa hari sudah dinyatakan baik sehingga dia diperbolehkan pulang. Dari semua ini saya simpulkan bahwa Alfameta sangat baik di dalam menumbuhkan daripada imunitas badan kita.
Lebih-lebih corona itu hanya bisa dilawan dengan sistem imun yang baik dari badan kita. Selain mengkonsumsi daripada alfameta dan air alfaspin, hidup kita harus tetap hidup yang sehat, istirahat yang cukup, makan yang sehat. Demikian kesaksian saya, mudah-mudahan berguna bagi Bapak, Ibu maupun saudara-saudara yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Dr. Juniati ya untuk sharingnya bahwa memang Bapak Ibu ya. Jadi saya senang banget. Sebenarnya testimoni tentang COVID banyak ya yang menggunakan alfaspin, alfameta, dan Vitomax. Nah, jadi kalau bro and sis, Bapak Ibu gitu ya, aduh ini ada keluarga yang terkena misalnya atau teman gitu ya, bisa bantu ya dengan mereferensikan ada solusi ya menggunakan alfameta, menggunakan alfaspin ya, menggunakan Vitomax ya. Ini sangat membantu mereka ya. Dan tapi yang terpenting gitu ya, sebelum ada yang terkena kita jaga dulu ya. Jadi tanyakan yang mengundang, gimana aku bisa minum alfameta, Vitomax, punya alfaspin segera. Jangan ditunggu ya. Karena ini memang udah jadi kebutuhan dasar ya produk-produknya ya, sangat membantu. Nah, malam ini Bapak Ibu ya, bahwa malam ini saya mau mengundang satu rekan ya. Beliau adalah seorang pengusaha dan ibu rumah tangga dari Balikpapan ya, dan beliau akan sharingkan tentang penggunaan tadi ya testimoni tentang produk Vitomax ya, alfameta ya, terhadap anak beliau yang bernama Samuel umur 10 tahun ya. Saya mengundang Ibu Yuliana Tirtabudi. Ibu Yuliana. Ibu Yuliana? Selamat malam. Iya. Oke. Selamat malam, Bu. Selamat Suara malam. saya kedengaran? Kedengeran jelas, iya. Oke. Nah, Bu bentar ya. Spotlight. Ya, Bu Yuliana, bisa sharing Bu tentang Samuel ya? Ya. Sebelumnya saya ngucapin selamat malam buat Bapak Ibu, Bro and Sis. Jadi begini, beberapa tahun yang lalu anak saya didiagnosis dokter katanya ada eksim. Jadi eksim itu kena di bagian telapak kaki anak saya. Kata dokter pemicunya itu adalah alergi. Jadi dokter menyarankan untuk meng-cut semua makanan-makanan yang bisa memicu alergi tersebut. Akhirnya kemarin ini pas COVID eksimnya itu tambah parah. Jadi dia seluruh telapak kakinya itu merah-merah bergaris-garis dan perih sekali. Jadi dia Bu Yuliana, saya kasih lihat Bu Yuliana, saya kasih lihat foto Samuel ya. Ya. Supaya ada gambaran dari rekan-rekan di sini lihat kondisi kaki Samuel ya. Aduh. Sambil saya share screen ya. Maaf ya jaringannya. Bentar, nah ini bisa lihat nih ya gambarnya ya. Jadi ini sebelum ya, bisa lihat ya, silakan Bu Yuliana. Ya, Bu Yuliana bisa ceritakan gimana kondisi ini ya sebelum waktu COVID ya? Iya. Jadi pas COVID itu seperti yang kita lihat di gambar 1 dan 2 kaki kiri kanannya itu tiba-tiba tuh bermasalah sekali. Jadi dia kesulitan banget untuk menelapakkan kakinya ke lantai. Terus kita biasanya kan ada rutin untuk olahraga. Nah dia udah nggak bisa ngikutin itu. Nah akhirnya kita coba terapi pakai alfameta dan diminum rutin tapi tiap malam. Nah, setelah itu pas bulan November akhir ya kita coba pakai Vitomax, kita tambahin Vitomax dan diminum rutin selama 3 kali 1 hari. Nah, rutin tuh sepanjang 1 bulan itu tuh rutin. Nah jadinya akhirnya, seperti yang dilihat Bro and Sis yang gambar di bawah ini, selama 1 bulan rutin mengalami perubahan yang
signifikan karena kulit-kulit peri-perinya ini udah nggak ada lagi, gatal-gatalnya juga udah nggak ada lagi. Jadi dia udah bisa aktivitas kembali, udah normal. Paling ini ada kering-kering aja sih, tapi kita masih tetap lanjut terapi dengan Vitomex dan minum Alfameta itu. Oke. Luar biasa ya, Bu Yuliana ya, bahwa kita tahu saya pernah ngalamin kaki seperti ini ya, karena luka gitu ya. Bayangkan kalau kita punya Iya. kaki itu kering dan kemudian bukan lecet ya, jadi luka seperti itu ya, itu nyeri sekali, bahkan jalan aja nggak bisa dan tentu sangat nggak nyaman ya Bu ya untuk Samuel ya. Iya, bener, iya. Ada- Jadi malam-malam itu dia pasti kayak kesakitan, terus gatal-gatal kayak gitu. Tapi selama sesudah minum Vitomex itu rutin, Bu, yang keluhan-keluhan yang dia alami itu langsung berubah drastis gitu loh. Kita juga kaget karena pas liburan Natal kita liburan ke Samarinda, terus dia dia nginjak sepatu dan pakai kaos kaki itu seperti kayak nggak ada keluhan. Jadi kita nggak sadar gitu tadinya. Pas udah ngecek pas ngobrol lagi, saya udah nggak apa-apa ya sakitnya. Katanya iya Mam katanya. Jadi begitu malam-malam kita cek lagi, oh iya udah banyak mulusnya gitu, kayak gitu. Wow. Makanya dia senang juga. Gitu. Iya, tentu kabar yang sangat baik ya, karena ini sangat membantu ya untuk mungkin ada Bro and Sis yang anaknya mengalami seperti yang Bu Yuliana ya alami, bahwa dia ada yang jadi penyebabnya adalah benar-benar sesuatu yang sangat membantu ya, terutama dia punya alergi kan bicara dia punya imun sistem juga ya, artinya sangat-sangat pengaruh ya, sangat membantu ya. Yang saya dengar dari Ibu Yuliana, jadi sebelumnya beliau minum Alfameta, kemudian Vitomex 2 kali sehari, tapi waktu dia genjot ya, jadi Vitomex 3 kali sehari ya, dan itu rutin selama 1 bulan, itu signifikan banget perubahannya ya. Nah, jadi Bro and Sis kalau misalnya ada kenal saudara gitu ya, mungkin anak ya, mungkin ada keluarga kita yang mengalami ya seperti Ibu Yuliana ya, kasusnya Samuel ya. Nah, ini bisa sangat membantu, nanti tanyakan pada yang mengundang bagaimana Alfameta, bagaimana Vitomex, cara minumnya bagaimana sehingga anak kita bisa kembali ya imun sistemnya bagus banget ya. Tapi saya juga mau bilang Bapak Ibu ya, sebenarnya kita menggunakan produk-produk ini adalah solusi kita untuk di masa COVID saat ini ya. Jadi untuk membantu ya orang yang sudah punya tantangan, tapi untuk daya tahan ya keluarga, saran saya benar-benar tanyakan yang mengundang bagaimana saya bisa menggunakan produk-produk sehingga terjadi ya nanti mungkin Bapak Ibu Bro and Sis yang cerita jadi testimoni ya, jadi mungkin ada jantung dan lain-lain ternyata terbantu misalnya dengan produk kita ya. Nah, jadi ini adalah sharing dari saya malam ini Bapak dan Ibu Bro and Sis. Nah, semoga Bapak dan Ibu ya bisa segera ya menikmati ya Alfameta, kemudian ada Vitomex ya. Ini gampang banget minumnya dan saya ngerasain banget ya Alfameta, Vitomex pada saat saya mulai batuk, udah langsung saya minum banyak ya. Karena saya juga pernah ngalamin demam gitu ya 2 hari dengan kondisi saya masih bekerja, udah saya genjot dengan ini. Efeknya adalah kondisi saya semakin itu ya nggak drop gitu ya, jadi 2 hari abis itu udah hilang tuh demamnya ya dan Alphasvin ya ini bantu sekali, batuk-batuk tempel langsung ya. Oke, ini sharing saya malam ini ya, semoga ini menjadi solusi ya Bapak dan Ibu bisa menggunakan dan kita akan mendengar banyak kabar baik ya. Oke, baik, saya kembali mengundang MC kita yang luar biasa Pak Ferry ya. Terima kasih Bapak Ibu. Oke, luar biasa sekali info-info yang tadi disampaikan malam ini, Ibu Lani. Terima kasih banyak, dan terima kasih banyak juga untuk sharing dari Dr. Jumiati dan Ibu Yuliana. Oke, brother and sister, saya percaya nggak ada yang namanya kebetulan ya. Jadi bro and sis yang hadir malam ini pun bukan karena kebetulan. Jadi silahkan share sebanyak-banyaknya info yang didapat malam ini. Karena banyak sekali orang di luar sana yang belum tahu kalau sel tubuh itu bisa kelaparan. Bahkan tubuh itu butuh sayuran atau buah-buahan 400 gram 5 warna gitu.
terus bahaya WiFi dan radiasi HP, dan kenapa kita perlu jaga pikiran. Banyak orang-orang di luar sana yang nggak ngerti hal-hal seperti itu. So, untuk yang sudah tahu, silahkan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman di luar sana, dan kalaupun masih ada yang belum tahu, bisa ditanyakan ke yang mengundang. Karena di sini kita punya solusi. Termasuk ini, tanyakan juga kalau misalnya belum tahu, tanyakan tentang event kita yang luar biasa tanggal 6 dan 7 Februari nanti. Ya, oke. Sampai di sini dulu teman-teman. Terima kasih untuk hadirannya malam ini. Sampai berjumpa di event selanjutnya. Oke. Terima kasih. Sudah boleh live ya. Terima kasih. Bye all.